udah datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Surat tadi apa? At-Taubah ayat 104. Kalau ada yang baru kenalan ya, perlu. Kalau kenal semua sudah. Kenal semua sudah? Betul. Baik. Surat At-Taubah 104 yaitu Alam Ya'lamu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu at-tawbah Annallaha huwa yaqbalut taubah 'an 'ibadihi an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa ya'khudus sadaqat wa anna Allah wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. huwa tawwabur rahim. Terjemahkan 104. Ada yang Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang. Ini yang harus kita yakini, ya, bahasanya Allah itu Maha menerima Taubat. taubat, ya. Jadi taubat kita ini harus diperbaharui terus ya Bu ya. Istighfar harus diperbaharui terus ya. Apa? Oh Bu ini. Iya. Jadi itu harus kita yakini. Allah itu At-Tawwab. Sini disebutkan At-Tawwab Ar-Rahim. At-Tawwab artinya Allah yang Maha menerima Taubat. taubat. Ya, Tawwab artinya penerimaan taubatnya itu berulang-ulang, enggak terhenti. Itu At-Tawwab. Kenapa demikian? Karena yang namanya manusia enggak ada yang bersih. Hari ini bersih, 1 jam lagi kotor. Iya. Ini banyak banget dosanya kepada Allah. Ya. Dengan manusia banyak, dengan Allah banyak, ya. Maka dianjurkan terus kita itu beristighfar, bertobat. Dosa lagi ya taubat lagi, dosa lagi ya taubat lagi. Ya. Ada sebuah hadis yang sangat populer, ya. Agak sedikit panjang, dikatakan bahwa Allah itu membentangkan tangan pintu pertobat, bukan tangan, pintu pertobatannya di siang hari. Allah sekarang menunggu nih, ya. Menunggu siapa? Hamba Allah yang melakukan dosa di malam hari. Manalah hamba-hambaku yang melakukan dosa di malam hari, ya, supaya bertobat kepadaku. Kata siapa? Kata Allah. Ya. Kemudian di siang hari, di malam hari Allah pun juga demikian. Allah membentangkan pintu taubatnya bagi orang-orang yang melakukan dosa di siang hari.
manalah hamba-hambaku yang telah melakukan dosa di siang hari. Jadi Allah menunggu, ya. Makanya Nabi itu tidak kurang dari 100 kali beristighfar, ya Bu ya. Walaupun Nabi itu dosanya sudah dijamin diampuni dan sudah mendapatkan tiket surga, tapi beliau malah lebih rajin daripada kita, ya Bu ya. Iya. Tiap malamnya nggak pernah absen Nabi dulu. Ya, tahajud. Kalau kita juga begitu, nggak pernah absen bangun, tapi kencing. Mau sembahyang, kata setannya apa? Apa bisikan setan kalau kita bangun kencing? Dah ini raja. Kan sering dibisiki tiap malam, ya Bu ya. Ya, nggak usah lah, sebentar lagi tidur dulu sebentar lagi, ya. Ya, nanti sebelum subuh bangun lagi. Blas. Tiap saat setan itu menasehati kita. Setan itu adalah penasehat yang paling ulung. Ya, walaupun kita tidak minta, kita tidak undang, kita tidak kasih duit, tidak kasih uang transport, entok mereka datang bisiki kita. Hebat apa enggak setan? Wah, hebat banget tuh. Dan bahasanya itu kok ngerti kita ada di Hong Kong. Ya, Bu ya? Iya. Kalau dibisiki pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Bahasa Jawa. Bahasa kita, bahasa ibu kita. Pinter. Berarti setannya pindah ke Hong Kong. Ya, setan itu cepat transportasinya, 1 menit langsung bisa. Ya, nggak sampai 1 menit. Ya. Nah, jadi maksud dalam ayat ini kita harus meyakini bahwa Allah itu, pintu taubat Allah itu terbuka 24 jam per day. Ya. 24 jam apa? Per day. Per hari, ya. Ya. Jadi terus kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah akan selalu mengampuni. Bahkan dalam hadis yang masyhur, ya, yang sangat terkenal, dikatakan hadis qudsi. Ada seorang hamba yang melakukan dosa, ya. Setelah melakukan dosa, lalu dia bertobat, berdoa pada Allah, ya Allah, aku telah melakukan dosa, tapi aku yakin aku mempunyai Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Lalu Allah ampuni. Besoknya dosa lagi. Oh, dia berdoa lagi, ya Allah, aku telah tersilap melakukan dosa, tapi aku yakin aku mempunyai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sudah diampuni, besoknya dosa lagi. Terus dan selalu Allah mengampuni. Ya, ketika Nabi ditanya, sampai kapan Allah tuh ngampuni kaya ngono? Nabi menjawab, sampai matahari terbit dari barat. Apa terbit dari barat? Sampai kiamat terus akan mengampuni. Enggak ada orang yang bersih. Tiap hari kita salah terus, ya Bu ya. Kadang-kadang sembahyangnya mau 2 menit lagi, mau asar baru sembahyang zuhur. Allah marah apa enggak? Disuruh kok melambatin gitu loh. Oh, sama lah, majikan nyuruh kita suruh cepet masak, jam 1 harus selesai. Masaknya jam 3:15. Di terminate apa enggak, Bu? Terminate langsung caw lah. Untungnya Allah masih sayang pada kita, ya Bu ya. Diberikan pintu tobat, ya, supaya kita terus menjadi orang yang lebih baik. Ya. Jadi tidak ada hentinya Allah kalau diminta. Berbeda dengan manusia. Manusia kalau diminta, ya mungkin sekali oke. 2 kali dalam 1 jam, ya mungkin masih oke. Mbak, pinjam duit Mbak 50 aja. Nih aku kasih ya. 1 jam berikutnya nemuin lagi, Mbak kurang, pinjemin lagi dong 100.
Ayo, punya perasaan apa panjenengan kalau diminta itu? Sedikit mangkel apa tambah bahagia? Mangkal. Kenapa enggak sekalian? 2 jam berikutnya nelpon lagi. Mbak, saya kurang Mbak, untuk beli anunya kurang, pinjemin $20. Tambah kecil loh Bu, $20. Ayo yang ketiganya gimana? Mungkin teleponnya kita matiin. Iya. Gitu ya Bu ya. Pret gitu ya. Saking apa? Keselnya. Allah diminta tambah senang. Manusia diminta tambah ya, mungkin sebagian tambah kesal, tapi sebagian yang mungkin enggak. Bagi orang yang berlapang dada, pemurah ya Bu ya. Iya. Bagi orang yang kelasnya biasa-biasa kayak kita ya mungkin mantau. Kalau kelas kita kan biasa ya Bu ya, kayak saya misalnya kita lah diminta 3 kali ya sudah langsung duk di sini. Ini apa ini? Nah kan gitu ya. Tapi kelasnya Nabi Muhammad, nggak peduli 1000 kali juga. Kalau masih mampu membantu ya dibantu terus. Tapi kalau kayak kita ya bisa dongkol sedikit-sedikit ya Bu ya. Apalagi janji bayar nggak dibayar Iya. pada waktunya, wah sudah Mundur. ya. Jadi kembali pada ayat ini, jangan bosan-bosan kita bertobat dan beristighfar dengan mengucapkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nabi itu 100 kali minimum 1 hari, padahal dia sudah dijamin masuk surga. Sampai istrinya protes ketika Nabi sembahyang, ya Rasulullah, kamu kok sembahyangnya itu kebangetan, istilahnya gitu kan ya. Kenapa sampai begitu sedangkan Allah sudah menjaminmu masuk surga ya, sampai digituin. Apa yang dibalas jawaban Nabi Muhammad? Beliau menjawab, afala akunu abdan syakuran, afala akunu abdan syakuran. Itu jawabnya kan. Artinya apa? Bukankah aku patut menjadi seorang hamba yang ahli bersyukur? Wah, jawabnya luar biasa hebat ya. Bukankah aku patut untuk menjadi seorang hamba yang ahli apa? Bersyukur. Nah, begitu ya. Itu arti afala akunu abdan syakuran. Apakah aku tidak patut menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi walaupun sudah dikasih kunci pintu surganya ya Bu ya, ada sertifikat masuknya ya, ada PIN, nomor PIN-nya, pintunya ya Bu ya, ada kartu. Tadi kita masuk di apartemen kan ada kuncinya, ada nomornya ya, PIN-nya ya Bu ya. Nabi sudah dikasih sekarang. Entok dia malah paling rajin, lebih rajin daripada kita ibadahnya. Kita yang belum dijamin masuk surga itu kok males-malesan ya Bu ya. Nah ini ya. Jadi kembali pada ayat ini, Annallaha huwa yaqbalul taubat an ibadihi wa ya'khudus sadaqat wa annallaha Tawwabur Rahim. Allah itu maha menerima taubat dan maha penyayang ya. Allah itu senang dimintai. Bahkan dalam satu hadis yang sangat populer dikatakan ya, Allah itu sangat senang ketika dimintai seorang hamba. Senangnya Allah itu digambarkan oleh Nabi seperti seorang musafir di padang pasir dengan membawa semua kekayaan harta yang mahal-mahal. Dalam perjalanan tiba-tiba barang-barang penting yang mahalnya hilang semuanya. Ceritanya begini. Jadi
Musafir ini membawa onta. Di atas ontanya itu barang-barang yang penting-penting. Kalau kita kan barang penting kita apa? Ya Hongkong ID, dompet, HP gitu loh. Kalau HP hilang tuh kayak orang gila gitu ya. Betul apa enggak? Kayak orang edan. Itu baru HP yang hilang, kayak orang gila itu betul-betul. Pernah gitu Bu? Pernah terlupakan atau tertinggal? Misalnya dari Victoria Park mau ke, ya Allah, mana langsung beribat nggak sadar akhirnya ketabrak mobil. Saking apanya? Ya. Pernah panjenengan teleponnya ketinggalan atau hilang? Pernah ketinggalan. Pikirannya kayak apa ketika? Itu udah jalan jauh mau ke bank. Kan kalau ke bank pakai barcode itu. Udah nyampe bank, depan pintu bank loh. Kok HP-nya lupa nggak dibawa, akhirnya mengkel pulang ke pasar. Langsung itu. Nah, kan gitu ya. Ini baru HP. Iya. Dan HP seolah-olah sangat penting sekali. Iya. Melebihi suami. Suami kalau hilang nggak apa-apa. Ini HP hilang kayak orang gila. Jadi ceritanya saya ulang kembali. Ketika seorang musafir itu ya, mengendarai onta dengan barang-barangnya yang berharga, macam-macam lah. Karena musafir itu kan lama biasanya kalau di padang pasir ya. Ketika dalam perjalanan dia capek, akhirnya ngantuk, tidur, berhenti. Ontanya diberhentikan di pinggir jalan atau di tempat teduh. Sedang dia lagi enak tidur ngorok, tiba-tiba ontanya jalan-jalan. Ya, tuanya lagi tidur, ontanya jalan-jalan. Ketika orang itu terbangun, wah kaget, mana ontaku? Kayak gitu, mana nih HP-ku? Gitu loh, ya. HP-nya hilang, kita kayak orang gila. Dia juga begitu, kaget bangun tidur, barang-barang yang berharga semuanya, ya kayak kita paspor, tiket, mau lagi dalam perjalanan ya, kita mau ke mudik, ya kemudian naik bis. Barang-barang yang mahalnya itu kita taruh di bawah, kita naik di atas. Ya, barang-barang yang mahal taruh di tas kecil, tapi taruhnya di bawah. Ketika turun di airport, turun ngambil tas, tasnya nggak ada yang kecil. Ayo, geluntungan jerit-jerit apa enggak? Di situ tuh paspor, dompet, yang penting-penting lah. KTP Hongkong, KTP Indonesia, yang penting-penting semua itu. Ayo kira-kira gimana panjenengan? Nangis, gerok-gerok, geluntungan apa senyum kebahagiaan? Stres. Wah kayak orang gila mesti. Wah kayak gila. Hilang. Mau telepon nggak ada, teleponnya hilang di situ semua. Tambah lagi gila. Ya kalau teleponnya masih dipegang masih mending ya. Kita bisa hubungi orang tua yang nunggu di airport di Jakarta itu misalnya atau di Juanda. Ini HP-nya nggak ada coba, temen nggak ada, mau seorang mau nyuruh nilpon, ya repot apa lu? Waduh stres, ya. Bisa geluntungan, nah, ya. Tapi akhirnya karena dia orangnya bersabar, walaupun kaget, dia bisa mengendalikan. Akhirnya dia cari-cari umurnya. Muter berjam-jam itu mana ini mau nggak ketemu-temunya. Udah capek lagi, akhirnya punya pendapat lagi. Ini aku harus kembali lagi ke tempat awal yang aku tidur ini. Ya, siapa tahu nanti ontanya itu kembali lagi ke tempat tidur aku. Bener dia kembali lagi dari jauh itu ya, kembali ke situ lagi. Oh ngantuk tidur lagi di situ dia. Ya. Setelah tidur puas. Bangun lagi, setelah bangun melek matanya, melihat ontanya ada di situ. Gembiranya kayak apa? Bisa dibayangkan apa enggak? Sama lah kayak tadi kita ke airport, sudah geluntungan,
jerit ngelapor sana ngelapor sini, stres kayak orang gila. 5 jam Bu, stres 5 jam. Tiba-tiba ada pengumuman di bandara, pakai bahasa Indonesia lagi pengumumannya ya. Yang namanya Mbak Bayem, misalnya namanya orangnya Bayem ya, silahkan hubungi ke counter kau. Wah dia denger tuh, wah ini jangan-jangan saya punya nih barangnya ya. Langsung dia menuju counter mana? Kau. Ketemu dengan petugas di situ. Akhirnya dia menanyakan, tadi ada pengumuman itu nama saya. Diperiksa betul nama. Kamu betul namanya Bayem? Iya. Kamu ada masalah apa? Saya hilang gini. Barangnya kayak apa? Gini. Tiba-tiba dituntun untuk melihat barang-barangnya itu betul atau enggak. Ketika bener, ayo kira-kira reaksinya gimana? Gembira. Wah, alhamdulillah. Orang gila lagi tapi gilanya bener ini. Kalau tadi jerit-jerit dia stres ya. Iya. Ini jerit-jerit kegirangan. Ya, kegirangan sampai sujud syukur tidak bisa digambarkan ya bagaimana sukacitanya orang itu ketika menemukan apa? Barang yang hilang. Allah itu senangnya melebihi daripada itu, jadi nggak bisa digambarkan ya Bu ya. Jadi Allah itu kalau dimintai oleh hambanya, oleh kita, senangnya lebih dari orang Mbak Bayem itu, lebih berkali-kali dari senang Mbak siapa? Bayem. Jadi jangan segen-segen kita menghubungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, curhat terus-terusan ya, kontak Allah, zikrullah ya, sambil masak berzikir, sambil motong bawang astagfirullah ya. Motong babi istighfar banyak-banyak, astagfirullah. Pernah motong babi? Pernah. Motong bawang? Sering. Ya, kalau motong bawang jangan istighfar, la ilaha illallah gitu ya. Ya. Kalau motong babi, astagfirullah, ataupun subhanallah. Subhanallah artinya apa? Maha suci Allah. Yang kita pegang suci apa enggak? Makanya baca itu tadi ya. Tambah mantap insya Allah ya. Jadi tidak ada waktu luang untuk mengingat Tuhan. Ngepel, berzikir, sholawatan ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah. Wah, kita orang paling percaya ya. Duit dapat, pahala dapat, hatinya tenang, pikirannya apa? Adem, tenang, tentrem ya Bu ya. Tapi kalau kita dangdutan, ngepel dangdutan, dapat pahala apa enggak? Enggak. Ya. Apalagi nyanyiannya itu cubit-cubitan. Apa semua cubit-cubitan ya? Cubit-cubitan. Oh. Senggol-senggolan. Mau nyenggol siapa sendirian? Nyenggol meja. Wah, diomelin majikan. Ya, tambah stres. Ya, tapi dengan zikrullah berbeda. Ya, kita akan lebih tenang dalam hidup ini. Ya, dalam hidup ini kita akan bisa mengendalikan. Ya. Berbeda dengan orang yang jauh pada Tuhan, jauh dari Tuhan ya. Maka dia akan berbeda cara penanganannya. Tidak teruskan. Tadi ayat 104, sekarang 5. Wa qul i'malu, baca. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. fasayarallahu
والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فينبئكم بما كنتم تعملون. Ya, tolong terjemahkan lagi Bu, bagus. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Wah, ini konsep kita. Kalau kita mengamalkan ayat ini beres semua dunia. Beres. Nggak ada kejahatan, nggak ada kebohongan, nggak ada penipuan, ya Bu ya. Ini nggak ada mencuri, pencoleng, korupsi, nggak ada ya. Jadi di sini dikatakan, waqul ya'malu. Katakan wahai Muhammad, bekerjalah kita ini. Kita disuruh kerja. Ya. Sampai mental kemana? Hongkong ini disuruh oleh Allah di sini dia. Disuruh kerja. Walaupun ini sebenarnya bukan tugas panjenengan yang sudah berkeluarga ya. Iya. Karena kalau seorang istri itu yang menjadi wajib yang bekerja itu siapa? Suami. Tapi karena suaminya ya nganggur, nggak ada kerjaan, ya Bu ya? Iya. Sulit cari pekerjaan. Sangat. Dapat kerja juga cuma dapat berapa perak, ya Bu ya, nggak cukup. Ya wes akhirnya hijrah. Hijrahnya kemana Bu? Kerja. Ini disuruh, kerja itu wajib hukumnya. Karena ini hukumnya wajib. Kerja itu hukumnya wajib pada asalnya ya. Pada asalnya. Walaupun panjenengan ini yang sudah berkeluarga, itu kewajiban suami. Tapi itu tadi kalau suaminya nggak bisa diandelin, males-malesan misalnya ya, kerjaan sulit, ya kenapa tidak kita bekerja? Ya, selagi masih dalam batas-batas norma adat dan agama, ya, aman, terutama sekali kenyamanan itu bagi wanita ya. Masalah kenyamanan dan keamanan. Ya. Kalau aman, ya alhamdulillah, ya kayak musafir itu. Contohnya kita ketika berhaji dan umroh ataupun musafir kemana-mana, sebenarnya bagi wanita itu wajib harus didampingi oleh siapa? Mahram, suami. Kenapa dengan suami? Karena untuk menjamin keamanan ini, ya harus mahram yang haram dikawini, ya seperti siapa? Adik laki-laki kita nggak apa-apa mendampingi kita, ya abang kita, paman kita, ya. Karena kalau yang mendampingi itu sepupu, waduh beda, strumnya lain, ya. Apalagi yang mendampingi tetangga, wah habis. Makanya harus didampingi oleh siapa? Mahram. Kalau mahram mesti bela kita, ya. Iya. Ada orang mengganggu cewek, wah marah dia yang mendampingi, ya. Jadi Islam tuh hebat sekali. Tujuannya apa mahram itu? Ya keamanan ini. Tapi kalau sudah aman, ya nggak perlu, kan gitu ya, secara logikanya ya. Makanya sekarang kalau mau pergi haji, walaupun tidak didampingi mahramnya, ya, tapi berangkat dengan grup yang mengamankan, itu ya, yang menjamin, ya monggo, tidak apa-apa. Nah itu kan Arab Saudi begitu, yang dipraktekkan sekarang ini. Selagi itu aman dengan grup, go ahead, ya silahkan, nggak apa-apa. Nah, panjenengan di sini aman, alhamdulillah. Dan di Hongkong paling aman menurut saya, paling aman di dunia, ya, dibanding dengan negara-negara Timur Tengah, atau Asia Tenggara. Oh di sini keamanannya number one, ya. Maka saya bisa mengatakan ini karena Anda di sini lebih nyaman, ya. Maka sangat tepat untuk bekerja, ya, bagi seorang wanita dibanding di negara-negara lain yang
hukumnya tidak bisa dijamin, ya. Nah, dipraktekkan. Wa qul i'malu, kerja, disuruh kerja ya. Alhamdulillah kita sudah bekerja nih ya. Iya. Setelah kita bekerja, di situ ada implikasinya. Fasayarallahu amalakum. Apa artinya, Bu? Maka Allah akan melihat pekerjaan kalian. Terus di CCTV oleh Allah 24 jam di rumah majikanmu itu loh. Itu maksudnya. Kerja tapi Allah ngawasi, gitu loh. Jangan curang. Ya, Bu ya. Jangan ngerasani majikan. Gak pernah. Pernah ngerasani majikan? Ya jarang. Ya pernah. Pernah dongkol majikan? Dongkolnya kamu tidur terus. Pernah ngomong diem-diem, kurang ajar majikanku? Enggak pernah. Jangan, Allah Maha mendengar. Allah kontrol, sabar sajalah. Nah, itu ya, Bu ya. Iya, karena dilihat semua kita 24 jam ya. Tidur kita diperhatikan, makan kita diperhatikan, masak diperhatikan, dapat duit diperhatikan, belanja duit diperhatikan. Ini hasil dari kerja dan dalam pekerjaan. Semuanya di CCTV oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berprinsip sesuai dengan ayat ini, maksudnya apa? Ada majikan, gak ada majikan, aku tetap kerja. Nah gitu loh. Orang yang tidak punya Tuhan beda. Ada majikan, dia pura-pura rajin, pura-pura ya. Majikan laiha 3 minggu. Ayo dia jadi apa? Kayak jadi raja yang seharusnya nyapu 3 kali 1 hari. Majikannya sudah di luar negeri 3 bulan. Ayo nyapunya berapa kali seminggu? Sekali. Seminggu. Belum pernah sih, belum Bukan pernah. 1 hari ya, Bu ya. Iya. Biasanya bersih terus ada majikan. Ini majikannya lain. Wah, berubah total. Nah, ya. Orang yang beriman, yang mengimani ayat tadi, Allah akan melihat hasil kerja kita, ya, atau pekerjaan kita. Dia tidak akan lari, ya, dari prinsip-prinsip bertanggung jawab, ya. Ada majikan, gak ada majikan, aku harus kerja karena aku sudah digaji, ya, ya, sesuai dengan kontrak, walaupun majikan gak lihat. Wah, ini hebat prinsip ini. Prinsip yang sesuai dengan administrasi negara-negara maju, ya. Negara-negara maju itu prinsipnya kerja terus, ya, harus benar maksudnya kerjanya, ya, ya. Jadi jangan sampai ketika di kantor, ya, kerjaan banyak, main internetan, bener apa enggak, Bu? Salah, ya. Allah Maha tahu. Ya. Bukan saja hanya Allah nanti yang melihat, Rasul juga di akhirat buktinya nanti melihat. Orang-orang mukmin di dunia yang sekarang ada, ya, juga nanti akan melihat hasilnya, akan diperlihatkan semua. Kalau nggak di sini ya di padang mahsyar, ya, akan diperlihatkan amalan-amalan kita di dunia. Wasaturadduna, apa artinya? Dan kamu akan dikembalikan semua kepada siapa? Hari kiamat. Kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Jadi Allah itu Maha mengetahui yang gaib. Gaib itu apa? Tidak kelihatan. Tidak bisa dilihat oleh kita. Allah tahu apa enggak? Tahu. Tidak sendirian ini di toilet. Allah tahu apa enggak? Tahu. Dikunci rapat loh. Tahu, ya. Ini namanya alimul ghaib. Yang orang enggak nampak Allah tahu. Ya. Allah tahu enggak sekarang yang ada orang di Surabaya sekarang? Tahu. Kita enggak tahu, ya. Bagi Allah semuanya enggak ada perbedaan antara yang gaib dengan yang nyata. Allah tahu semua.
Jadi semua kita akan dikembalikan semua kepada Allah. Ya. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Setelah kita dikembalikan kepada Allah, meninggal kita, kemudian datang pada hari pembalasan, ya. Setelah kita meninggal, kita akan dikumpulkan, ya, untuk ditimbang, ya. Setelah itu fayunabbi'ukum. Apa ini fayunabbi'ukum? Maka Allah akan apa? Memberitakan hasil-hasil kerjaan kita itu sesuai dengan rekaman CCTV. Nah, ini Mbak, laporanmu ini bukunya. Nah, ya. Dan laporan itu bentuknya ada 3 nanti. Ada yang istilah namanya tombol A ya. A itu amal. Ya. Ketika ditekan tombol A, cek, keluar semua. Mbak Bayem tanggal berapa hari ini? Tanggal 4. Senin tanggal 4 Oktober 2021 jam 12.43 lagi ngaji. Wah, itu namanya untung. Laporannya hijau. Dilihat, wow, hijau nih ya. Pakai kerudungnya ini, warnanya, sendalnya made in Italiano, ya. Kerudungnya buatan Sri Lanka, ya. Bajunya buatan India, ya. Wah, semuanya ada semua. Fayunabbi'ukum. Allah akan ceritakan semua. Allah akan perlihatkan semua, ya. Ketika kita menyentuh, menekan tombol apa tadi? A itu amal. Ya. Amal kita itu akan diperlihatkan semua. Nanti ada lagi tombol yang namanya S. Ya. Amal tadi amal. S itu bahasa Arabnya sautun. Ya. Sautun. Artinya suara atau pembicaraan kita. Ya. Dalam bahasa Inggris voice ataupun shouting juga sama, ya, hampir sama. S shouting atau voice, ya. Ya. S itu ya. Sautun, saut. Ketika kita tekan tombol S, wah, rekaman kita, pembicaraan kita tuh ada semua, Bu. Ini pada tanggal sekian dia ngomongnya galak, ya. Kasar, misalnya gitu, Bu. Semuanya ada, bunyi semua, rekaman, gak hilang, gak kena virus itu. Nih, suara bentak-bentak ada, suara halus ada, semuanya ada semua, ya. Yang bentak-bentak warnanya merah, suara sopan warnanya ya mungkin hijau, ya. Jadi semuanya akan terekam. Kayak CCTV ini kan direkam, dilihat sekarang dan juga direkam. Nanti kalau ada pengecekan, ya dicek, loh ini loh kamu tanggal sekian gini ya. Ayo kita bisa mungkir apa enggak? Enggak, bajunya kamu kok, suara kamu kok kamu ngomong. Ya, suara kita kan nggak berubah, ya. Betul apa enggak? Suara kita dari mulai kecil muda itu sampai sekarang ya orang ya dia masih ingat. Betul apa enggak? Iya. 20 tahun sampai sekarang suara kita berubah apa enggak? Ya, enggak berubah, ya sedikit aja berubah, mungkin karena banyak makan sambal. Tetap aja suaranya, ya. Sejak SD itu suaranya ya sama. Ya paling panjenengan memperhatikan apa enggak? Ketemu teman SD 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu ketemu lagi, suaranya sama banget. Terngiang-ngiang waktu SD kan suaranya sama dengan sekarang, ya, Bu. Cuma beda sedikit-sedikit aja. Mungkin karena banyak makan kerupuk, makan bakso, Bu, ya. Jadi sedikit berbeda, ya. Tapi ya mengetahui suara dia, teringat kembali. Nah, itu suara tombol apa tadi? S. Ada lagi satu tombol yang namanya N. N atau I. N itu niat. Niat juga dicatat perubahannya.
niat dicatat, ya. Hanya dalam hadis Imam Bukhari disebut innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan pekerjaan kita ini tergantung kepada niat kita. Ditulis. Malam tadi kita berniat, ya Allah, aku pengen niat besoknya di samping mau ngaji, aku pengen silaturahmi, aku pengen banyak teman, aku pengen sholat zuhur berjamaah, aku ingin sholat tahiyatul masjid, aku ingin ngaji Quran, aku ingin berzikrullah, aku ingin nyemplungin duit apa? kota amal. Duit kemana, Bu? Kota amal. Ke bakso, ke kota amal, ya biar. Jadi niatnya banyak, bagus, ya. Dengan niat itu Allah catat semuanya. Makanya itu kalau liburan hari Senin ini perbanyak niat yang baik, ya Bi, ya. Jangan satu kali tok, apalagi nggak niat rugi. Ya, jadi boleh sampai 10 niat loh. Kayak tadi saya ucapkan tadi, ya. Ya Allah, besok aku tadi akan apa? Ya, wis akan belajar, ya, ngaji Quran, zikir, ketemu teman, silaturahim. Sudah lama aku rindu dengan Mbak Kangkung. Udah nikah Mbak Kangkung. Mbak Bayem, Mbak Kangkung, Mbak Waru, ya, ya. Ya. Mbak Bayem, Mbak Waru, Mbak Kangkung, Mbak apa lagi? Selain Bayem apa? Sawi, ya. Mbak Sawi. Mbak Sawi. Saya punya teman namanya Sawi, orang Hongkong. Iya, pembantunya ada kemarin baru masuk. Sawi. Sawi, asalnya orang Jawa ya, tapi sudah bapak, nenek sampai kakeknya itu sudah sampai di sini. Kakeknya itu dari Jawa, ya. Jadi pelaut dulu, ya. Udah 100 tahun yang lalu, ya. Seperti namanya Sawi. Ya. Jadi perbanyak niat yang baik dan akan dicatat pahala yang banyak. Niat banyak, pahalanya banyak. Nah, ya. Niat yang baik itu dalam hadis ibu-ibu dikatakan, kalau kita berniat baik, kemudian ternyata besoknya gagal, nggak bisa berangkat, itu tetap dicatat sebagai satu niat kebaikan. Nah, ya, walaupun kita tidak melaksanakannya, tapi di tempat pahalanya tetap kita dapatkan. Karena apa tadi? Niatnya itu. Sebaliknya kalau niatnya jahat, kemudian nggak jadi, nggak dapat pahala. Dosanya nggak dapat, pahalanya nggak dapat. Nah, jadi rugi. Contoh, malam tadi berniat, aku mau ke masjid, ada ahnya, ya, aku ke masjid besok, niatnya gitu, ya, ke masjid. Aku pengen nuker sendal. Ke masjid tujuannya nuker sepatu. Ngerti Bu maksudnya? Iya. Ketika pakai sepatu dari rumah, sepatunya yang bodol-bodol, yang sudah apa? Sowek-sowek, ya. Ketika keluar dari masjid, dia tukar dengan sepatu yang apa? Baru. Mentang-mentang ketika itu ada penceramah, misalnya, wahai para jamaah sekalian, gantilah yang buruk-buruk dengan yang baik-baik. Terinspirasi. Keluar dari masjid, nuker sepatu semuanya. Nah, ini nggak benar ya, Biar. Ya, maksud penceramah itu yang kerjaan yang kurang baik kita tukar dengan yang lebih baik. Ini kok nuker sendal? Jauh banget ini yang Biar. Iya. Yang dia dengar nuker apa? Nuker sendal. Nah, ya. Jadi, wah ini dosanya banyak. Ke masjid tujuannya mau apa, Bu? Nyopet apa? Nyuri sendal ataupun nyuri barang-barang, ya, tas kan banyak.
Tas kadang-kadang kita taruh di sini, kita sembahyang sana ya Bu ya. Iya. Hati-hati jangan sampai melakukan hal itu. Ya. Ketika kita sholat taruh di depan kita tasnya. Tolong ya. Iya, Pak. Di masjid juga ada setannya loh. Ada maksudnya ada orang yang kayak tadi niatnya itu. Iya. Dia dulu pernah satu ya 10 tahunan yang lalu ataupun lebih. Waktu pengajian sudah penuh semua. Ini jam berapa? 5.2. Ya. Penuh pengajian. Kotaknya tuh gede, segede ini kotak amal. Keliling. Iya. Lebih gede dari ini lagi. Oh, sampai di ujung sana ada orang yang pakai baju yang gede, tebel apa? Lebar perempuan ya. Iya. Digondol dibawa ke toilet. Ya. Akhirnya pengurus nyari-nyari. Loh mana ini kotaknya ini? Hilang. Katanya duitnya penuh. Nah ini dulu ya sampai begitu, sampai kayak gitu. Saya kasih contoh, ini memang kenyataan ini di sini. Kenyataan ya teman-teman. Apa Sabtu kalau nggak salah. Duit sekotak gede itu habis, nggak ada, tinggal kotaknya yang kosong taruh di toilet. Seperti Syekh itu kejadian aku Syekh siapa Ali Jaber. Syekh Ali Jaber atau siapa itu yang dari Indonesia, tahu saya ke sini. Itu ada yang kondolin duit amal infaknya. Dulu pernah kejadian sih, tapi kita nggak tahu ya, kita nggak usut lah. Itu yang Karena malu juga. Nah, pernah niatnya ke masjid bukan untuk sholat dan dengerin ceramah, tapi apa? Maling. Bukan Syekh. Nah, Syekh udah. Ali Jaber bukan. kan yang namanya berjubah itu lah. Jadi bagus banget ini ayat ini. Fayunabbihukum bima kuntum ta'malun. Apa yang terakhir? Bima kuntum Kalian telah kerjakan. Kalian telah kuntum ta'malun. Kuntum ta'malun. Ulangi lagi. kuntum ta'malun. Ulangi lagi. Kuntum ta'malun. Saya punya cerita ayat kuntum. Waktu masih kecil di kampung, ngaji turutan namanya kalau di kampung saya, ngaji Iqra. Ketika baca kuntum ta'malun, Pak Iyainya itu ta'malun. Dia baca lagi, in kuntum ta'malun. Pak Iyai apa? Ta'malun. Ulang lagi, in kuntum ta'malun. Kata kiainya ta'malun. Rupa-rupanya apa? Sowek anunya, kainnya itu, anunya kelihatan. Laki-laki ya, wah sampai pucat anak itu Bu. Ya, anak kecil namanya ya. Kainnya sowek, celananya sowek, kelihatan anunya. Itu ta'malun. Tapi ditunjuk-tunjuk itu ta'malun. Wah baru dia sadar itu. Wah langsung dia malu sekali. In kuntum ta'malun jadi apa Bu? Itu ta'malun. Ya, terus sekedar intermezzo. 105. Tinggal 3 menit lagi. Jadi in kuntum ta'malun jadi apa tadi? Itu tak malu. Ya. Alhamdulillah. Shadaqallahul azim. Itu ta'malu. Ulangi lagi. Itu ta'malu. Ibu tak malu. Alhamdulillah, kita baca doa untuk Bu Warkini ya, mantan Presiden Senat ya, yang sedang kurang sehat. Kita bacakan Fatihah untuk beliau dan anaknya Zulfat, semoga dimudahkan dalam belajar di Al-Azhar, anaknya di Azhar di Mesir ya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wah, kita nggak sempat belajar mahfuzat ya Bu ya. Nggak apa-apa, tadi Quran lebih bagus. Nanti disimpan ya Bu ya.